Wimar Show dengan Romi Oktobirawa. Hal-hal mengenai batik yang barangkali akan mengherankan, sebagaimana saya juga heran, seginya banyak dan juga salah kaprahnya banyak. Jadi kalau orang disuruh pakai baju batik hari tertentu, itu belum tentu itu nantinya akan baik pengaruhnya terhadap kelestarian batik. Batik itu perlu kita cermati bahwa apa sebetulnya perbedaan tekstil dengan batik tadi. Batik merupakan tekstil juga. Ya. Jadi batik ini sebetulnya ada sesuatu yang unik, bahwa di dalam sehelaikan batik ada semacam mistis religius dan juga ada visualisasi spiritual. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Deklarasi Batik 1705 oleh Van Hindi, oleh Kastelin, waktu itu batik sudah dideklar nama Kastelin orang mana, Pak? Kastelin orang Belanda, Pak. Oke. Anggota Van Hindi, India Belanda. Dia menyatakan bahwa tahun 1705 itu dideklar di Jawa nama batik itu. Karena kita tidak salah mengklaim bahwa kalau batik itu adalah original Indonesia dan Jawa. 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 Okay. Karena ada yang mengatakan batik itu adalah ambaning titik. Ada juga yang mengatakan batik itu ngemban titik. Nah, ini adalah interpretasi dari bahasa titik itu Jawa. mengacu pada detail. Ya, cara memasangnya detail, ya. itu. Jadi kalau batik ini, kata batik itu pasti ada titiknya, Pak. Ada titiknya. Nah, di situ perlu kita pahami bersama bahwa zaman dulu nenek moyang kita waktu penciptaan motif tidak seperti zaman sekarang, ada teknologi, kita tinggal browsing. Enggak, mereka berhadapan dengan alam dan tentunya dengan melakukan ritual-ritual tertentu dalam membuat motif batik. Itulah yang saya katakan bahwa punya visualisasi spiritual. Kalau orang sekarang atau generasi sekarang seperti saya, ini hanya copy paste saja, Pak. Jadi kalau saya pakai batik yang bagus harus tahu artinya, nanti jangan-jangan spiritualismenya tidak cocok, begitu? Ya, bagusnya seperti itu. Karena jangan sampai nanti semisal motif-motif seperti slobok umpamanya ya, itu sebetulnya ada pengharapan bahwa nanti supaya kuburannya bisa luas. Itu kan salah kaprah kalau digunakan untuk acara-acara pesta. Nah, mungkin kalau parang barong seperti ini untuk sebuah kebesaran, mungkin seperti itu bisa menunjukkan sebuah kepribadian atau karakteristik dari seorang pemakainya. Pak, ini tadi saya senang lihat kain batik ini, bahkan barangkali mau cari yang seperti ini. Tapi kalau saya pakai, Bapak tertawakan nggak? Ini apa artinya? Oh, enggak, itu nggak salah artinya. Enggak salah artinya. Itu apa artinya, bahwa ini menunjukkan sebuah karakter halus, Pak. Jadi ini ada cocok, karakter halus. Karakternya halus, lembut, bahwa ini varian ini adalah parang klite ini, parang kecil. Ini mencerminkan suatu kepribadian yang artinya punya safe, punya semacam perisai diri. Perisai diri. Ya, anggap aja betul, pokoknya positif ya. Pokoknya positif. Ya. Ada website nggak, Bapak itu? Ada. Nah, jadi kan kita bisa pelajari dari situ ya. Ya, wirokuto-batik@yahoo.com. Oh, oke. Sebab sangat sayang kalau kita tidak hargai budaya ini. Ya. Apa komentar Bapak mengenai keramaian orang dengan marah-marah sama Malaysia yang dibilang ngeklaim batik segala? Saya tidak begitu tahu bagaimana harus menanggapinya. Secara pribadi saya malah berterima kasih, Pak. Berterima kasih dengan negara lain yang mengklaim, karena akhirnya justru menumbuhkan rasa nasionalisme itu tumbuh. Nasionalisme, rasa memiliki budaya kita. Beberapa budaya kita memang mencoba untuk diklaim menjadi budaya negara lain. Tetapi kita dengan semangat nasionalisme tadi, para kreator seni yang merasa memiliki, kita bersatu padu untuk mempertahankan itu. Dan alhamdulillah kita berhasil, Pak, untuk merebut apa yang akan diklaim oleh negara kita, bahwa batik 2009, 2 Oktober itu mendapat Intangible Culture Heritage dari UNESCO. Itu berkat lobby dari Bapak bukan itu? Ya, kawan-kawan semua, Pak. Jadi saya waktu itu juga ikut berpartisipasi dari waktu itu yang ditunjuk oleh negara Indonesia, namanya Mr. Gora. Itu justru orang asing. Waktu itu beliau juga
pernah memasukkan wayang, setelah wayang dan setelah itu batik baru kita angklung Mbak itu. Ya saya berharap bahwa bukan hanya UNESCO saja memberikan penghargaan, saya berharap bahwa masyarakat Indonesia khususnya yang pecinta batik ini, mari kita sama-sama melestarikan batik untuk keberlangsungan budaya kita. Karena siapa lagi kalau yang bukan kita yang melestarikan. Lagi pula barangkali tidak perlu terlalu khawatir dicuri negara lain, karena seperti Bapak katakan tadi Pak Romi katakan batik itu yang penting prosesnya, bukan desainnya atau bukan desainnya. Sedangkan dalam segi proses kemampuannya itu ada di Indonesia katanya. Ya, jadi ada dua. Kekuatan kita itu adalah tenaga terampil dan kedua adalah natural resource. Tenaga terampil itu ya seperti saya ini yang sebagai instruktur instrukturnya. Nah, natural resource itu adalah batikernya, Pak. Batikernya. Jadi natural resource maksudnya orangnya. Orang batik ya. Jadi batik ini adalah art kolektif. Jadi batik ini tidak dibuat oleh satu orang, berbeda dengan lukisan. Kalau lukisan tidak bisa dikatakan ini adalah batik buatan Bapak Romi, tidak. Siapa? Tidak, saya kurang setuju itu. Yang jelas batik ini art kolektif yang mana dibuat oleh kreatornya mungkin di Wirokuto saya, terus yang membatik bukan saya, yang membatik pembatiknya. Lalu pewarna beda lagi seperti Makasih, itu. Pak. Kita break lagi, nanti kita lanjutkan lagi dengan Pak Romi mengenai batik